guys, itu para cowok lagi cuan guys. Ija magang di gacuan pakai boxer. Kamsi. Si Widi Makasih ya. Widi gawe. Kita nggak enak juga di jualan mie gogo. Itu mie-nya. Nah, gantian. Anjir. Tapi gua nggak pakai masker lang. Kalau nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Rizal Kufik Beberansyah. Minggu ini minggu ke-12 dari runtutan video menuju weekly vlog yang gue buat. Di minggu ini nggak kayak minggu kemarin. Di minggu kemarin kan gue lebih banyak senangnya karena ada beberapa pencapaian yang berhasil gue achieve. Terus gue juga nyoba sesuatu hal yang baru. Cuma di minggu ini lebih banyak kesalnya. Gue juga nggak tahu kenapa sih, mungkin karena memang kalau udah dikasih senang mungkin ada juga dikasih sedihnya, ada juga dikasih keselnya. Nanti gue cerita di akhir. Cuma ya minggu ini dimulai dari hari Senin seperti biasa, tanggal 7 Oktober 2024. Hari Senin itu gue nggak banyak berkegiatan di pagi sampai ke siang harinya. Gue berkegiatan itu di sore hari. Gue sepedahan ke Pamulang karena di kosan Yuli. Tujuan gue ke kosan Yuli karena di kosan Yuli ada Lia, ada Leni, ada Widi, ada Salma juga. Karena mereka ada keperluan ke kampus, jadi gue sekalian main karena udah lama banget nggak ke kosan Yuli. Jadi gue main ke sana. Gue juga paginya nggak jogging, nggak olahraga. Minggu ini sih sebenarnya gue nggak jogging full karena lebih banyak sepedahan. Nggak tahu kenapa gue sekarang lagi seneng sepedahan karena udah nggak ngerasa capek. Kalau udah sepedahan nggak ngerasa pegal-pegal juga kakinya, jadi gue lagi suka sepedahan di minggu ini. Terus di hari Selasanya di tanggal 8 Oktober gue itu ada interview di salah satu perusahaan. Jadi staff finance, accounting. Jadi karena interviewnya itu di siang hari di jam 1, jadi gue dari pagi gue belajar dulu, gue mempersiapkan lah. Terus gue baca-baca materi-materi yang udah pernah gue pelajarin di kampus. Terus gue buka-buka lagi dari pajak juga, tentang pajak. Terus accountingnya, keuangannya gitu-gitulah. Terus siang gue interview, cuma feeling gue sih nggak lolos karena ada satu tes sebelum interview, ada satu tes yang harusnya itu bahkan kayak psikotes gitu kan. Harusnya itu si tesnya kan ada 3 tes, jadi harusnya setelah ngerjain tes pertama langsung dikirim, terus ngerjain tes gue terus dikirim, ngerjain tes ketiga terus dikirim. Nah gue itu nggak ngebaca kalau aturannya itu kayak gitu, rulesnya kayak gitu. Gue malah ngerjainnya tuh langsung 3 terus langsung sekaligus dikirim gitu. Jadi ya menurut gue nggak akan lolos sih, soalnya udah kelihatan kan kalau gue nggak teliti gitu. Tapi nggak apa-apa, masih banyak, insya Allah sih masih banyak interview yang lain, semoga. Terus di hari Rabunya gue sepedahan ke Rempoa, terus dari gue rutenya itu dari Ciputat terus muter di di flyover Ciputat yang pasar itu,
terus masuk ke arah ke Pondok Ranji. Nah dari Pondok Ranji belok ke arah Rempo terus balik lagi gitu sih. Itu gue sepeda sore terus udah gak kemana-mana lagi. Terus di hari Kamisnya di tanggal 10 Oktober gue nggak kemana-mana, gue di kosan aja. Gue juga masih belajar beberapa hal, masih baca-baca buku yang udah gue pelajarin di kampus buat nge-refresh lagi, karena setelah gue belajar yang di hari Selasa itu gue malah ngerasa wajar kalau misalkan gue jarang keterima, bukan jarang ya, maksudnya belum keterima kerja sampai saat ini. Walaupun udah beberapa kali gue ngelamar kerja, karena menurut gue setelah gue buka-buka lagi, setelah gue nyari tahu beberapa hal, gue masih belum punya ilmu apapun. Ya mungkin kalau sebatas ilmu basic, ilmu dasar sih mungkin udah punya, cuma kalau misalkan untuk bersaing sama orang-orang yang mungkin dia udah punya pengalaman atau mungkin dia dari kampus yang bagus, mungkin gue kalah gitu. Jadi setelah gue baca-baca di hari Selasa itu, gue termotivasi buat tambah banyak belajar. Makanya di hari Kamis gue sempetin buat belajar beberapa hal yang sebelumnya mungkin nggak gue pelajari lebih dalam gitu. Terus habis itu udah terus lanjut di hari Jumat tanggal 11 gue kembali sepedahan. Rutenya sama, dari Ciputat muter di flyover Ciputat terus ke Rempo terus udah balik lagi. Terus di hari Sabtu di tanggal 12-nya, karena gue ngerasa kaki gue udah nggak pegel, udah nggak capek lagi kalau udah sepedaan jauh, akhirnya rutenya gue panjangin sampai ke Pondok Indah, karena gue sekalian nyari kopi jago. Tapi ternyata setelah udah sampai Pondok Indah, di tempat biasa abangnya mangkal itu udah nggak ada, mungkin karena udah sore juga. Itu gue sampai Pondok Indah sekitar jam 5. Karena mungkin udah sore, udah habis juga, mungkin gue nggak ngerti, jadi gue nggak jadi beli. Tapi akhirnya ya gue ngelanjut terus sampai ke arah PIM gitu. Baru di PIM-nya puter balik, karena awalnya gue mau ngelewat jalan Pondok Indah yang depan, tapi ternyata macet banget. Jadi gue puter balik, gue ngambil ke arah rute yang gue berangkat. Terus malamnya Yuli, Gilang sama Vina ngajak makan gacoan yang di Ciputat. Akhirnya gue makan gacoan di sono. Anak magang gacuan guys. Level 3 Yuli. Level 2. Gue level 1 anjir, level 1 berarti. Level 4. Terus malamnya tadinya mau nongkrong di Janji Jiwa, cuma karena nggak dapet promo yang di daerah Ciputat, akhirnya nggak jadi. Tapi kami malah lanjut ke Jus Kode ya itulah, yang ada di samping Gacoan. Itulah sampai sekitar jam 11 karena Vina harus balik, Vina sama Yul harus balik ke kosan karena gerbangnya dikunci kan jam segitu. Jadi mereka balik, ya gue juga sama Gilang balik. Terus habis itu udah, terus di hari Minggunya di tanggal 13 gue gak kemana-mana. Awalnya gue mau sepedahan di sore harinya sama Gilang ke Gintung. Terus Yuli sama Vina katanya mau jogging juga, tapi nggak jadi.
jadi akhirnya gue cuma beberes kosan aja. Terus udah deh di hari ini, di hari Minggu. Tadi gue mau ngomongin di minggu ini kenapa gue banyak keselnya, karena beberapa kali gue nemuin bapak-bapak yang bawa motornya sembarangan, sampai gue bener-bener emosi terus ngucap kata kasar gitu yang sebelumnya gue nggak pernah kayak gitu. Sebelumnya tuh gue kayak kalau ada orang yang ngelawan arus atau ada bapak-bapak yang aneh nyerobot segala macam, gue cuek aja gitu, gue males ribut. Cuma gue nggak tahu sih, awalnya tuh kalau nggak salah di hari Senin deh, pas gue mau ke Pamulang. Jadi di dekat kosan gue ada jalan yang mau dibenerin, mau dibeton gitu, mau dicor. Terus ada bapak-bapak yang ngelawan arus terus masuk ke trotoar gitu kan. Nah kan gue posisinya pakai sepeda, terus dia maksa gitu buat jalan, padahal udah tahu dia lawan arus terus masuk ke trotoar, tapi dia maksa buat terobos gitu. Gak gue kasih jalan dong, gue kan kesel ya, gak gue kasih jalan. Terus si bapaknya bilang, kasih jalan mas, gitu-gitulah. Terus gue bilang, oh ya bapak jangan egois, jangan maksa, gue bilang kayak gitu. Terus dia mukanya nyebelin. Terus dari situlah gue terucap kata kasar, gue bilang goblok gitu kan si bapaknya. Bapak mohon maaf, itu nggak sengaja. Tapi ya mungkin karena bapaknya salah juga, terus guanya juga emang lagi kebawa emosi, jadi gue bilang kayak gitu. Habis itu di flyovernya juga sama, banyak orang-orang yang ngelawan arus terus pada ngebut lagi. Kan gue kesel ya, walaupun emang gue nggak terlontar kata-kata kasar, cuma kan gue tetap kesel. Terus yang paling baru itu kemarin di hari Sabtu, jadi gue mau keluar kosan mau makan kecoan kan, ada bapak-bapak lagi bapak-bapak keluar dari gang main nyelonong aja, nggak ngeliat kiri kanan. Untung nggak ketabrak sama gue lagi posisinya lagi, walaupun nggak terlalu ngebut, cuma kan kaget ya dia tiba-tiba keluar gitu. Untungnya gue bisa refleks ngerem gitu. Terus gue tegur, gue bilang kalau mau masuk ke jalan jangan ngasal, gue bilang kayak gitu. Terus bapaknya kayak, maksudnya apa? Terus lah anjing, kata gue, udah tahu salah malah dia yang lebih nyolot gitu. Padahal gue bilangnya ya menurut gue sih itu baik ya, kayak kalau masuk jalan jangan asal, gue bilang kayak gitu. Tapi dia malah kayak gitu. Terus gue anjing udah malas gitu. Terus ya udah gue cuekin aja. Udah sih itu doang. Ya mungkin setelah di minggu kemarin gue bahagia, minggu ini gue banyak keselnya. Mungkin di minggu depan semoga gue bahagia lagi dengan mungkin gue keterima kerja, amin. Gue juga nggak tahu, mungkin gue dapat kabar dari teman-teman gue, mungkin ada yang keterima kerja juga, gue nggak tahu. Ya mungkin di minggu depan ada kabar-kabar baik yang datang ke telinga gue. Mungkin bisa jadi dari gue, bisa jadi dari keluarga gue, dari temen gue juga bisa jadi. Tapi semoga di minggu depan ada kabar baik yang menanti. Jadi ya cukup sekian weekly vlog di episode 12 di minggu ini. Nantikan video-video lainnya di minggu depan. Terima kasih.